Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa Allah mau mengulurkan tangannya menjamah setiap kita, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita. Maka Allah sekali lagi rindu mengulurkan tangannya menjamah kita dan melakukan mujizat bagi setiap kita. Bagaimana saya dan saudara bisa percaya bahwa Tuhan mau mengulurkan tangannya bagi setiap kita hari ini? Dengar saudara, di dalam konteks ini dijelaskan bahwa ada seorang kusta. Dan singkat cerita, orang kusta itu datang kepada Yesus. Dan di ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi dalam konteks ini saudara, kita melihat bagaimana seorang kusta mengalami Yesus mengulurkan tangannya kepada dia dan menjamah dia, dan akhirnya mujizat terjadi, dia disembuhkan. Saudara, saya rindu kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, siapa itu orang kusta dan bagaimana keadaannya? Orang kusta adalah orang yang mengidap penyakit yang dianggap najis. Sehingga kalau ada seseorang yang kena kusta, maka orang tersebut akan diusir dari tengah-tengah keluarga, bahkan diusir dari tengah masyarakat, dan dia akan diasingkan. Dan saudara bayangkan,
Mungkin saudara pernah sakit. Kalau saudara sakit, maka hal pertama yang paling saudara butuhkan adalah perhatian. Tetapi beda dengan orang kusta ini, saudara. Pada saat dia mengalami sakit kusta, di mana di sana sebenarnya dia membutuhkan motivasi, membutuhkan perhatian dari keluarga, dari orang-orang yang terdekat kepada dia. Tetapi yang terjadi adalah dia malah harus diusir dari tengah keluarga, malah harus diusir dari tengah masyarakat. Dia harus diasingkan. Bayangkan beratnya beban hidupnya, saudara. Dia sudah sakit, dan secara sosial dia juga diasingkan dan disingkirkan. Dan kemanapun dia pergi, dia harus berseru-seru, najis, 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 supaya orang semua mendengar dan orang-orang menyingkir, saudara. Bayangkan betapa menyedihkannya kehidupan orang kusta ini. Sudah sakit, diasingkan, diusir, tidak diperhatikan, dan dianggap najis. Kalau orang bertemu dengan dia, maka orang-orang akan menyingkir jauh-jauh. Bukankah itu sangat menderita? Sangat tertekan dengan kondisi itu, saudara. Tapi orang yang dianggap najis ini, dengar, Yesus mengulurkan tangan kepada dia, melakukan mujizat dan menyembuhkan dia sehingga dia tahir. Saat dia tahir, saudara, semua dipulihkan lagi. Penyakitnya dipulihkan, maka Yesus menyuruh dia pergi kepada imam, memperlihatkan diri kepada imam seperti yang diperintahkan oleh hukum Musa. Supaya apa? Supaya diuji dan dites, saudara. Dan kalau ternyata dia sudah sembuh, maka dia bisa kembali ke keluarga dan dia bisa kembali ke masyarakat. Jadi jamahan tangan Yesus yang mentahirkan dan menyembuhkan dia, bukan hanya penyakitnya disembuhkan, relasinya dengan keluarga juga dipulihkan. Dia juga kembali diterima di tengah masyarakat. Artinya apa, saudara? Bahwa tangan Tuhan yang memulihkan, yang menjamah itu, saudara, memulihkan seluruh kehidupannya. Orang yang dianggap hina ini mengalami jamahan tangan Tuhan yang memulihkan keseluruhan kehidupannya. Maka hari ini, saudara, melalui perenungan ini, saya berani menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan rindu dan pasti mau menjamah, saudara. Kalau orang yang dicap oleh masyarakat sebagai orang yang najis dan sudah dibuang dari tengah masyarakat pun, itu pun Yesus mau mengulurkan tangan belas kasihannya menjamah orang itu. Hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan mau menjamah hidupmu dan Tuhan mau memulihkan seluruh kehidupanmu. Tuhan mau lakukan mujizat melalui jamahan tangannya. Tuhan mau melakukan perkara besar dalam kehidupanmu melalui jamahan tangannya. Tuhan mau menjamah, saudara. Tuhan mau menjamah, saudara. Saat ini, saudara, yang saya rindu kita belajar adalah di mana dikatakan di ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi waktu itu begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan salah satu dari antara mereka adalah orang kusta ini. Tapi kenapa orang kusta ini yang pada akhirnya mengalami jamahan Tuhan? Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong, kenapa orang hina ini, orang yang sudah dikucilkan, orang yang dianggap najis ini, malah dia yang mengalami jamahan Tuhan? Bagaimana sehingga jamahan tangan belas kasihan Tuhan itu akhirnya terulur kepada dia, saudara? Saya rindu kita melihat bersama, di mana pada saat itu begitu banyak orang datang mengikuti Yesus, dan orang kusta ini pun datang kepada Yesus. Tapi lihat, saudara, di ayat 2 dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Jadi orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang kusta ini pun datang kepada Yesus. Dan yang saya ingin kita lihat bagaimana cara dia datang kepada Yesus. Lihat, saudara, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Mengapa orang yang dianggap hina ini, yang dianggap najis ini, pada akhirnya dia yang mengalami jamahan tangan belas kasihan Tuhan Yesus? Karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang sujud menyembah,
dan dia datang tersungkur di kakinya, menyembah Yesus. Mungkin pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong mengikut Yesus hanya penasaran, mau melihat mujizat apa lagi yang dilakukan hari ini. Mujizat apa lagi yang terjadi? Orang-orang berbondong-bondong datang hanya karena penasaran, saudara. Tapi orang kusta ini beda. Dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Di tengah-tengah orang yang hanya berdesak-desakan, dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia sujud di kaki Yesus dan dia datang menyembah Yesus. Dia datang bukan cari mujizat, sekalipun dia butuh mujizat, sekalipun dia butuh kesembuhan, tapi bukan itu yang paling utama kepada dia. Tapi yang pertama dan utama yang dia lakukan adalah sujud dan menyembah Tuhan. Jadi bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan? Dia datang dengan sikap yang benar. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Bagaimana dengan saudara dalam saudara mengikut Tuhan? Apakah saudara sudah datang kepada Dia dengan sikap yang benar? Dengan penyembahan yang benar saudara datang kepada Dia? Kalau saudara rindu mengalami jamahan tangan Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Lalu yang kedua, saudara, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang luar biasa, saudara. Setelah dia sujud menyembah, setelah dia datang dengan sikap yang benar, dia mulai berbicara, memohon di hadapan Tuhan. Dan kalimat pertama yang dia ungkapkan adalah, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Dia mengharapkan apa yang Tuhan mau. Dia merindukan kehendak Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Apa yang Tuhan mau itu yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan ini seringkali kita memaksakan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak akan pernah melanggar dirinya sendiri, mengingkari dirinya sendiri, melakukan sesuatu kepada saudara di luar dari kehendaknya. Tidak mungkin, saudara. Itu sebabnya seharusnya kita belajar dari orang kusta ini, di mana saat dia memohon sujud di kaki Yesus, dia berkata, jika Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dia tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, jika Tuhan mau. Biarlah hari ini juga kita berkata di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini, saudara, mari kita belajar mencari kehendak Tuhan, karena kehendaknya lah yang terbaik. Dia tahu hari esok. Kenapa kita tidak tahu yang terbaik bagi kehidupan kita? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita anggap baik hari ini, itu bisa mendatangkan malapetaka di hari esok. Itu sebabnya rindukanlah kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu hari esok dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita hari ini dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir, saudara, jangan dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, yang kedua dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang ketiga dia datang dengan iman yang benar. Kenapa, saudara? Karena kalimat yang terakhir di ayat 2 itu dikatakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia sangat percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yesus dapat menyembuhkan dia. Sehingga dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia tidak berkata, jika Tuhan mau, mungkin Tuhan bisa menyembuhkan aku. Mudah-mudahan Tuhan bisa menyembuhkan aku. Dia tidak berkata seperti itu, saudara. Tapi dia datang dengan iman yang benar, bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia percaya Allah itu Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Kalau kita rindu
mengalami perkara besar, Tuhan mengulurkan tangannya melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari orang kusta ini, saudara, di mana tangan Yesus terulur menjamah dia dan dia mengalami mujizat yang besar. Kenapa? Karena yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar kepada Yesus. Yang kedua, dia datang dengan permohonan yang benar kepada Yesus, yaitu memohon kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar kepada Yesus, yaitu percaya bahwa Yesus sanggup, Allah sanggup melakukan perkara besar. Dan akhirnya tangan Yesus terulur dan menjamah orang itu. Hari ini tangan Yesus terulur menjamah setiap kita, saudara, dan dia berkata, aku mau, biarlah hidupmu diberkati. Aku mau, biarlah doamu dijawab. Aku mau, biarlah masalahmu diselesaikan. Aku mau, biarlah penyakitmu disembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan mau, dan dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah tangan Tuhan terulur kepada saudara, memberkati seluruh kehidupan saudara di sepanjang hidup saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan, dan mari kita terapkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka, Tuhan. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka,
Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.